Yuk, duduk. Tinggal di mana? Sulawesi. Sulawesi apa? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ini tidak live ini. Tidak live. Ah, Tidak live. live, saya aja yang disorot, Bapak enggak. Bapak enggak, saya aja. Bapak aja. Saya aja, saya. Iya. Bapak apa hajatnya? Permasalahannya apa? Kemarin saya datang. Hanya ini kedua kalinya. Pakai mic, saya nggak dengar. Iya. Kemarin saya datang. Nah, ini kedua Kemarin kali. datang Iya. ke sini. Iya. Terus Nah, ini kita kembali lagi. sekarang datang lagi. Iya. Ada Hajatnya apa? Hajatnya apa? Ini dia kami sakit gula Pak. Apa? Gula Yang saya gula siapa? Bapak. Oh, mandi jam 00. Gulanya berapa, Bapak? 200. Pakai mic. 200 lebih. Mandi, coba cerita. Ini gulanya 500. Nih. Nggak apa-apa, Pak. Live, saya yang live. Kan nama Bapak nggak tahu saya, ya kan? Nggak usah takut. Suara. Nggak usah takut. Ngapain takut? Live aja, nggak apa-apa. Iya, Kan Pak. saya yang live. Nih, Saya badannya lemes, berat badannya turun dari 112 ke 96. Terus ini kebas-kebas semuanya. Burungnya nggak bisa ngacang. nggak bisa ngaceng, Pak. Ternyata pas dicek gula darahnya ya 500. Saya sempet ke dokter bolak-balik, tapi kalau naiknya tingginya cepat, kalau turunnya lama. Akhirnya saya datang lagi ke Pak Haji. Kata Pak Haji, mandi jam 00, pakai pandang. Terus 9 lembar. 9 lembar. Mandinya itu dari kaki dulu, perut, dada, baru ke kepala, dikeramas. Niat. Nah, terus Niat. niatnya sama dengan Niatnya sama. Sama. Nggak niat juga nggak apa-apa. Ngapain niat? Langsung aja mandi. Kayak orang gila aja niat. Mandi aja mandi. Nggak pakai niat. ya terus diusahain ada olahraga, gerak-gerak jalan-jalan ke itu keliling kampung aja. Sejam, terus kurangin makanan. Tapi yang utama mandinya jam 00 Jam pakai 00. pandan 9 lembar. Nanti gulanya turun. Turun, Pak. Sekarang gulanya berapa? Sekarang nih kemarin saya diperiksa tuh hari Sabtu kemarin 115. 115. Biasanya Harus jam 500, 00. 300 terus ke atas. Terus biasanya habis lebaran naik lagi. Alhamdulillah sekarang saya nggak jauh dari 150, kemarin 125, sama malah sempet ke 85 gitu, Pak. Dan usahain juga jangan terlalu banyak pikiran, Pak. Jangan mikir aja, bikin jangan sebentar ribut, jangan. Karena kalau kalau punya pikiran itu langsung gulanya naik. Untuk itu juga kita berusaha untuk menikmati hidup ini dengan penyakit yang kita punya. Jangan dikeluhin, kita harus senang, kita bersyukur sama Allah. Kita penyakit gula, berarti kita masih bisa ngaji, ibadah, sedekah, masih bisa berbagi sama keluarga, dan masih bisa ke masjid. Pokoknya Bapak nikmatin aja, terima kasih Allah. Tapi itu nomor 2, yang nomor 1 tetap mandi jam 00. Mandi, Pak. Terus apa lagi, Pak? Yang utama mandi jam 00. Terus apa lagi? Berat gak mandi jam 00? Iya. Enggak. Gak usah mandi air panas, gak usah pakai air panas. Pakai air hangat. Tahu gak? Air hangat ya. Ya, jangan air panas ya. Gak boleh air panas. Nanti kulitnya melotot. Nanti ngelotok semua sama kontol-kontolnya copot. Gak boleh. Pakai air hangat. Terus apa lagi, Bu? Itu kemarin nggak- Ibu nanya apa aja kan nggak tahu, Bu. Yang disorot saya, tenang aja. Ibu nggak disorot, namanya juga kan nggak saya panggil. Namanya siapa? Enggak. Tadi saya sebut nggak namanya? Enggak, ngapain nyebut nama? Yuk, Suara. suaranya. Ibu ngomongnya kayak ayam aja. Kukur, 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 kukur. Ayah, ada lagi? Pertanyaan apa? Sehari-hari apa Bapak kegiatannya sehari-hari? Dagang, kerja, atau nganggur di rumah? Dagang.
Atau dokter atau apa gitu? Dagang. Hah? Usaha dia dagang. Dagang. Dagangnya di rumah atau di pasar? Di rumah. Di rumah. Yang dijual apa? Beli hasil. Hah? Hasil. Hah? Hasil laut. Hasil laut. Ya. Terus sekarang ada pertanyaan nggak? Ya itu masalah yang sama di kemarin. Pak, kan ada tamu RDA yang dari Indramayu. Yang kemarin saya cerita. Coba Bapak paksain bangunnya jam 00 wajib. Senyumnya wajib. Sholat tahajudnya wajib. Mandinya tahajudnya wajib. Baca Qurannya wajib. Nih Pak, maaf ya. Nanti kalau Bapak meninggal. Bapak kan dikubur nih meninggal. Mau gak istri dikubur hidup-hidup nemenin Bapak? Coba tanya. Mau gak Bu? Nih saya kepelin. Gak bakal mau. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi Bapak nih meninggal. Dikubur nih. Terus Ibu nih sehat. Mau gak Bu dikubur hidup-hidup Bu? Nemenin Bapak dikubur. Katanya lu sehidup semati. Tuh gak mau dia. Batunya kenapa dibuang? Kawatnya kenapa dibuang? Hah? Disentor langsung katanya. Disentar kemana? Ke kali. Emang di mana matinya? Kasapnya di mana? Di kandang yang coperan itu. Hmm? Di kandang yang coper, sananya coper. Jadi pas pentokan jalan. Dipotongnya di situ. Iya. Kenapa nggak diambil batunya juga? Bisa disentor semua. Oh, Pakunya paku tembak itu. ya harusnya diambil lah. Cari nanti. Ya nggak mungkin lah si goblok aja itu. Si goblok namanya, si goblok. Jadi nanti kalau Bapak meninggal dikubur, istri nggak bakal mau nemenin di kuburan. Bapak dikubur ya Bapak dikubur, Ibu nggak bakal turun ke kuburan, ya kan Bu? Turun nggak Bu? Nggak mau, walaupun sehidup semati. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi baca Quran wajib. Nanti dengan Bapak baca Quran, sifat 18 Allah ilangin tuh. Gunda, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, hilang. Pasti hilang. Kedua, usaha Bapak diperbaikin sama Allah. Yang jahat-jahat sama Bapak, yang nakalin Bapak dimatiin sama Allah. Bapak dibikin umurnya panjang, kan lumayan. Emang nggak ada yang jahatin Bapak? Ada. Udahlah kita matiin aja, umurnya pendek-pendekin. Anaknya abisin umurnya pendek. Bapak ibunya umurnya pendek. Saudara kandungnya umurnya pendek. Kalau dia punya bini dua, bininya matiin dua-duanya pendek. Gitu, bisa. Bisa lah. Wasilahnya apa? Baca Quran. Kira-kira Bapak maksain baca Quran bisa gak? Salah, bisa. Hah? Bisa. Iya. Ibu juga gitu. Paksain baca Quran. Kenapa Pak Haji? Ya buat tadi teman dikubur. Karena kalau ibu meninggal, Bapak mau gak nemenin ibu di kuburan? Jawab lu. Tidak. Hah? Tidak. Tuh nggak mau tuh Bu. Katanya sehidup semati Bu. Aduh. Jadi teman ibu dikubur siapa? Baca Quran. Jadi paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Nah nanti herannya ada aja orang kasih modal Bapak. Pak titip modal dong. Bisa koperasi. Bisa apa nanti ngasih modal Bapak. Alhamdulillah jalan. Jadi intinya apa sih Pak Haji? Baca Quran. Bapak pernah baca Quran nggak? Berapa? Semalam dapat berapa juz? Hah? Belum pernah baca. Sejus pernah nggak semalam? Setengah juz? Tidak pernah. Nggak pernah. Buka Al-Quran? Bisa biasa. Buka. Pernah. Baca belum pernah? Iya. Oh iya. Ajarin. Biar bacanya cepat.
Ajarin biar bacanya cepat. Ini Bapak, yang disampaikan Pak Haji tadi tentang keutamaan membaca Al-Quran daripada ibadah-ibadah yang lain. Hadisnya begini, saya bacakan. Bapak biar tambah mantap. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon doa kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi baca Al-Quran, kita disibukkan dengan baca Al-Quran itu lebih utama daripada berzikir, kata Nabi, dan memohon doa kepada Allah. Ini kayak kahebut. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang baca Quran itu lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang memohon doa. Itu. Jadi Pak Haji menyampaikannya kan, baca Al-Quran lebih utama daripada berdoa. Hadisnya begitu. Jadi Allah memberikan keutamaan kepada orang yang baca Al-Quran lebih dari orang yang memohon doa. Jadi lebih utama baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran kita disibukkan itu lebih utama daripada berzikir dan berdoa. Ini hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Ini memperkuat kita, menambah motivasi kita untuk memaksakan diri baca Al-Quran. Kenapa? Di samping hadis Nabi ini, karena Allah memerintahkan di surat Al-Muzammil itu, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan lancar, dengan baik. Itu perintah. Jadi rangkaian yang diajarkan Pak Haji, bangun jam 00, kemudian senyum, mandi, sholat, tahajud, witir, baca Al-Quran, itu rangkaian di dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Ibu, bapak nanti buka biar tambah semangat, tambah yakin. Oh, ini ya ternyata yang diajarkan Pak Haji. Oh, baca Al-Quran. Hei, ternyata ini. Kenapa? Karena di ayat yang ke-6 Bapak, Allah menyampaikan kalau kita bangun malam itu hati kita jadi kuat mentalnya dan ucapan Bapak Ibu jadi mantap. Apa artinya? Hajat Bapak Ibu mudah dikabulkan Allah. Oleh karena itu baca Al-Quran dipaksa. Gimana caranya? Bapak Ibu kan yang penting sudah bisa ya. Bisa. Kalau sudah bisa tinggal mau untuk maksa. Gimana cara memaksanya? Latihan dipaksa, tidak tidur, mulai jam 00 sholat, habis sholat langsung baca Quran. Mampunya baru 1 juz, jalani, masih pelan-pelan jalani, yang penting latihan untuk jaga lilin. Terus, gimana caranya baca? Baca sebisanya yang tartil. Gimana? Latihan. Latihannya gimana? Bapak baca surat yang terpendek. Surat apa? Al-Kautsar. Hafal Pak ya pasti ya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbi kawanhar inna sani'aka huwal abtar.
itu dibaca, Bapak latihan baca itu 1 menit harus bisa 15 kali baca. Kalau Bapak bacanya Ibu baru inna a'toina kal kausar, nggak nyampe, harus dipercepat. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bisa gitu Ibu? Bisa ya? Dihitung semenit harus bisa 15 kali baca. Kalau Bapak Ibu bisa baca 15 kali berarti 1 halaman Bapak bisa 1 menit. Kalau bisa inna atau inanya seperti itu, nanti baca di surat yang lain Al-Baqarah Bapak pasti bisa lebih cepat lagi. Bos, Alif Lam kalau Mim. baca Quran lama kali bos. Udah nggak usah diajarin. Nggak usah. Ajarin aja cara cepat. Ilmu gimmick-gimmick yang orang Indramayu, yang iya. dagang nasi uduk. Ya, kalau yang tapi tetap baca Quran Indramayu. Ya udah itu nomor Ya, 9. sebisanya. Jadi kalau Gimmick-gimmick aja. yang tamu Indramayu, yang dulu dia juragan beras, gagah, tas isinya ratusan juta, 400 juta. 400, 500 juta, belanja ke petani, diseleb, dibawa ke pasar, pulangnya Yong punya hutang. Bukan zong, maksudnya diterangin. Beli Beli beras. padi, Padi. 400 juta. Ya. Diselipin jadi beras. Berasnya bawa ke pasar induk, diutangin. Utangin. Jadi Sehingga pulangnya nggak bawa duit. Nggak bawa duit. Belanja lagi beras, padi, diselipin. Jadi beras bawa ke pasar induk, diutangin. Nggak dibayar, ada. kan minus kan? Minus terus. Nah akhirnya dia paksain baca Quran. Ketemu jalannya dagang nasi uduk. Nah lo kenapa nasi uduk kayak kaya? Ya. Bapak pengen cepet gitu aja Cepet kayaknya. aja ya. Pengen Jadi ringkas. nasi uduknya kok bisa laris. Di samping dia bangun jam, tapi bangun jam 00-nya tetap Pak ya. Bangun jam 00, mandi, senyum, mandi, sholat, baca Qur'annya semampunya dulu. Nggak semampunya. Semampunya, tapi Ya. harus. Semampunya. Harus dulu. Terserah Bapak berapa. Terserah Bapak, ya. Selembar boleh. Boleh. Seayat boleh. Ya. Gue kasih diskon dah. Kalau yang lain nggak gue diskon. Khusus buat lo diskon. Diskon. Bahkan nggak baca Quran nggak apa-apa. Diskon Yang penting lo buka Al-Quran. Ya, terus akhirnya beliau ketemu jalan yang tidak pernah beliau bayangkan. Ada inspirasi jual nasi Uduk. Nasi uduk harusnya kan di Jabodetabek sini, Pak. Jadi Indramayu juga masih gemar. Jualannya ekstrim. Jam 2 baru buka. Jam 2 siang. Siang. Mau maghrib Udah habis. sudah habis. Jam 5 udah habis. Jam 5 habis. Udah habis. Labanya 2 juta 2 juta per hari. per hari. Karyawannya sudah dikasih 7 gaji orang. langsung tiap hari. Harian. Selesai, harian. Langsung Net bawa pulang bersih 2 juta. juta. Apa yang dilakukan? Ini ilmu gimmick-gimmicknya. Ilmu gimmick-gimmick aja biar Bapak lebih mudeng. Dia praktekin ilmu RDAY yang beras yang belum dimasak, sebelum dimasak itu nyucinya juga pakai air cebokan, untuk nanak nasinya juga pakai air cebokan. Intinya di situ. Air cebokan itu bukan berarti kita pipis BAB baru cebok ditadain, ditampung, bukan. Air cebokan itu air bersihkan kemaluan Bapak Ibu sebelum pipis. Jadi bangun tidur sebelum pipis.